Nah, jadi apapun bentuk persoalan di muka bumi ini, baik itu bencana, baik itu antar sesama, karena lupa sama Tuhan. Makanya karena lupa sama Tuhannya, akhirnya ingin jadi Tuhan. Karena lupa dengan Tuhannya, akhirnya mengadili. Karena lupa dengan Tuhannya, akhirnya menjelekkan. Karena lupa dengan Tuhannya, akhirnya tidak saling hargai. Karena lupa dengan Tuhannya, tidak saling hormati. Itu. Jadi itu aja penyebabnya. Sebenarnya dikit. Ngancurin. Dikit banget. Oh. Iya, dia tidak sabar karena lupa sama Tuhan. Dia tidak kuat karena lupa sama Tuhan. Dia nggak pede karena lupa sama Tuhan. Dia pemalas karena lupa sama Tuhan. Siapapun yang ingat aku selalu, akan kutanamkan semangat di hati. Siapapun ingat aku selalu, akan kukuatkan mental. Jadi apapun itu. Kalau hambaku ingat aku, akan kutanamkan kemantapan dalam hati. Karena lupa. Jadi apapun yang terjadi saat ini karena lupa. Makanya kan lihatlah. Lupa. Jadi karena lupa dengan Tuhannya seakan-akan dunia ini selamanya. Karena lupa dengan Tuhannya caci maki seenaknya. Karena lupa sama Tuhannya mencela semakin semarak, menjelekkan semakin heboh. Gak lupa, itu aja. Jadi kupastikan ketika ucapan seseorang itu seenak jidatnya, itu karena lupa sama Tuhan. Kesombongan itu ada karena lupa sama Tuhan. Iri dengki itu ada karena lupa sama Tuhan. Itu aja. Nggak ada lagi jawaban lain. Tadi ku kasih contoh kan. Ku ulangi lagi biar ngerti. Selama anak itu mengingat ibunya, pasti dia akan menjaga sikap. Selama anak itu ingat bapaknya, entah bapaknya baik atau buruk, pasti menjaga sikap. Selama istri ingat suaminya, pasti nggak macam-macam. Selama suami ingat istrinya, pasti nggak macam-macam. Selama hambaku ingat aku selalu, pasti tidak akan semena-mena di muka bumi. Nah, ini ingat di sholat doang. Lewat sholat lupa. Seperti ku bilang tadi, sholat itu 5 menit. Dikali 5, 25 menit. Kita hidup 24 jam. 23 jam, 35 menitnya kemana? Ada nggak? Siapapun, di acara manapun. Sudut pandang ini. Dari awal sampai akhir, ngobrol tersusun. Nggak ada ini buku, nggak ada kertas. Nggak direncanakan. Akan kutuntun dan kubimbing tiap ucapanmu. Kalau kau selalu ingat aku. Kita lupa. Semuanya mau jadi Tuhan. Semuanya mau jadi pengadil. Aku bisa melihat Gibran orangnya tulus. Kita lihat aja nih. Kalaupun aku dianggap pendukung, ya memang aku dukung karena dia baik. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Layaknya semua orang di luar sana. Betul. Itu hakku.
Setiap manusia itu dari semenjak dia berpikir sampai dia kembali ke Tuhan, pasti sudah tahu yang baik dan buruk. Nah, kan gitu. Tapi baik, tahu akan hal baik dan hal buruk, belum tentu tertuntun kalau lupa dengan Tuhan. Jadi ingatlah Tuhanmu dimanapun dirimu berada dan kapanpun, supaya jadi rahmat buat alam ini. Syarat mutlak untuk jadi rahmat buat alam ini, ingatlah Tuhan dimanapun berada. Makanya sekali lagi, apapun hal buruk, apapun persoalan Yang terjadi yang sekarang terjadi, ini hanya dikit aja. lupa Lupa pada Tuhan. Kalau semua kita manusia di muka bumi ini selalu ingat Tuhan dengan ketulusan, pasti semuanya tuh satu visi, satu visi. Walau caranya berbeda-beda. Kalau cara kan kembali ke karakter. Sekali lagi aku ucapkan, kalau tiap diri kita di muka bumi ini ingat dengan Tuhan dengan ketulusan hati, pasti satu visi, satu misi. Satu misi, satu visi. Kalaupun ada yang berbeda, caranya saja. Kalau semua kita di muka bumi ini ingat Tuhan dengan penuh ketulusan, tidak akan ada yang namanya iri dan dengki. Kalau kita semua di muka bumi ini ingat dengan Tuhan dengan penuh ketulusan, tidak ada yang namanya kebencian. Kalau kita di muka bumi ini ingat dengan Tuhan dengan penuh ketulusan, tidak akan ada yang namanya ketakutan. Sekali lagi, apapun bentuk persoalan di muka bumi ini, baik alam semesta maupun tiap pribadi, itu karena lupa sama Tuhan. Aku tidak tahu nyeritain Gibran tapi melebar ke sini. Tapi menurutku nyambung. Satu hal yang paling kuhargai, yang aku lihat dari diri seorang Gibran, memang diakui atau tidak bapaknya presiden, Betul. tapi aku tidak melihat apa-apa ngandalkan bapaknya. Itulah yang membuat dia menarik. Berarti bapaknya presiden ya, itu bonus. Ya kalau misalkan bapaknya jadi presiden, terus anaknya nanti kelak jadi wakil presiden, siapapun presidennya, Ya, terus anaknya kelak jadi presiden atau jadi wakil presiden, ya kalau memang izin Tuhan, mau ngomong apa? Kan kita selalu bilang, apapun yang terjadi di muka bumi ini karena izinnya Allah. Siapapun itu berbicara kayak gitu, ya sudah terima. Ya tapi dia tidak baik, dia itu, ya kan nanti biarlah Tuhan. Kita bisa apa? Aku mau mengadilimu, apa aku lebih bersih dari dirimu? betul. Dirimu mau mengadili, apa dirimu lebih bersih dari aku? Sama aja, yang maha itu dia. Kan gitu.